langsung saja ya. Ada telat nih. Sekarang kita masuk ke arsitektur mikroprosesor ya. Nah, di sini kita fokus ke Intel ya, karena setiap mikroprosesor itu berbeda, ada perbedaan arsitekturnya ya. Ini kita pada bagian ini kita akan membahas arsitektur dari satu jenis ya mikroprosesor. Nanti termasuk mode pengalamannya itu akan kita bahas sendiri nanti ya. Tujuannya jadi untuk menjelaskan fungsi dan tujuan dari masing-masing program register yang terlihat di dalam mikroprosesor 8086 sampai Core Duo, termasuk pengembangan 64 bit. Kemudian detail flag ini sangat penting nanti ya, karena di dalam perhitungan itu flagnya akan sangat menentukan. Dan tujuannya dari flag masing-masing flag. Kemudian bagaimana memori diakses menggunakan teknik pengamatan memori dan fokus clear, itu sistem DOS. Dan menjelaskan bagaimana memori diakses menggunakan teknik pengamatan memori fokus clear itu Windows dan Windows 31 sampai XP. Kemudian untuk model flatnya Windows 7 ke atas. Dan juga akan menjelaskan nanti program invisible yang tidak terlihat di dalam besar 8081. Dan detail pengoperasian mekanisme handling memori di dalam masih Windows nanti ya. Ini kita masuk ke arsitektur internal mikroprosesor. Jadi sebelum, nah itu ke perbedaannya penulisan program bahasa tingkat rendah atau bahasa besar dengan bahasa tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi kita tidak perlu tahu detail daripada konfigurasi hardware dari suatu peralatan. Nah, nanti ada yang menerjemahkannya. Jadi hal khusus ya. Nah, kalau di bahasa tingkat rendah atau assembler, itu harus kita mengetahui dulu detailnya ya, karena kita langsung berhubungan dengan hardware. Jadi sebelum program ditulis, instruksi distribusi atau konfigurasi internal dari mikroprosesor harus diketahui. Berbeda dengan bahasa itu, makanya kita bahasa C++ kemarin itu kan, bahasa basic, visual basic, itu nggak perlu kita, karena ada penerjemahannya. Kita di sini tidak harus tahu dulu, karena kita langsung manggil register masing-masing. Di dalam, walaupun bahasa assembler sudah tidak semuanya di dalam binar ya, ada huruf-huruf gitu ya, bahasa manusia terbatas ya. Bandingkan dengan kalau bahasa mesin semuanya harus dalam binar. Kita akan kita lihatin satu beberapa nanti perbandingannya. Sangat susah. Ini harus tahu hardware-nya dulu. Kemudian dalam satu mikroprosesor, multi-core nanti ya, masing-masing multi-core mengandung model pemrograman yang sama. Itu yang generasi akhir ya. Core-nya lebih dari satu. Ini nanti untuk program-program yang besar atau yang banyak bisa dia bekerja paralel di dalam waktu yang bersama, tidak ngantri. Ya. Walaupun alternatif tapi antrinya sudah terpecah. Yang intinya atau core-nya akan menjalankan tugas atau terpisah secara bersamaan. Tapi kalau programnya kecil atau datanya terlalu besar, itu dia paling satu core-nya saja yang dipakai sehingga nanti perbedaan kecepatan tidak akan terlihat. Ya. Model pemrograman. Besar 8086 sampai Core Duo menganggap program itu terlihat invisible ya. Karena nanti ada yang khusus yang invisible. Jadi program itu yang terlihat register digunakan selama pemrograman ditentukan oleh register itu harus selalu menggunakan register. Tapi registernya apa nanti ditanyakan jenis-jenisnya dari 8 bit sampai nanti 44 bit. Kemudian register lainnya dianggap program yang tidak terlihat.
tidak dialamati secara langsung selama pemrograman aplikasi. Program register langsung ya, register mikroprosesor 286, komposennya yang saya sebutkan yang belakangan saja biasanya. Mengandung register tempat terlihat dan untuk mengontrol dan mengoperasikan memori yang dilindungi. Ini berarti di program berbasiskan Windows ya. Real nanti dimasukkan Windows. Dan mikroprosesor 386 sampai ke 2 mengandung penuh arsitektur 32 bit. Yang awalnya dari 8 sampai 16 nanti. Jadi beda bit juga nanti flagnya juga akan bertambah. Tapi flag dasar tetap ada. Dan juga operation code-nya atau kode operasinya yang bit atau tetap dipakai gitu ya. Nanti dia ada perbedaan nanti. Kemudian mikroprosesor 86 atau 86 sebenarnya sama ya dengan 3.1. Ini model mikroprosesor ya. Dari 86 sampai 2. Masuk yang alfabet alfabet nih register A-nya dibagi 2. Jadi ada AH, ada AL. L itu low ya, ini high. Jadi ini 8, ini 8. Totalnya kalau untuk 16 bit ini karena lebar datanya baru 8 bit ya. Jadi sehingga dia register A-nya dibagi 2, L, AH, BL, BH, CL, CH, BL, DH. Nanti masing-masingnya akan ada. Kemudian ininya sama ya. Base pointer, indeksnya ya, source index, SI ini source index. Kemudian destination index tujuannya ya, kemudian stack pointer itu masing-masing. Nah, kalau dia 16 bit, jadi AH dan AL tadi digabung jadi AX. Jadi menjadi 8 dengan yang menjadi 4. Kemudian BL dengan BH dijadikan BX. X itu extension 16. Extensionnya E nanti kan 16. CH dengan CL jadi CX, DH dengan DL. So, pointernya dan indexnya sama. Base pointer, stack pointer, source index, destination index. Itu akan kita jelaskan di bawah. Ini ada flag nanti ya. Itu juga berbeda. Panjang flagnya masing-masing itu 8, 16 sampai 64 ya. Kemudian yang 32 bit ditambah dengan E di depannya. Extended AX. Jadi pengembangan dari 16 di 32. EBS, ECX sama E di depannya ya. BP jadi EBP, ESI, EDI, ESP. Kemudian yang di 64 bit E tadi juga menjadi R. Jadi cuma lebarnya 64 bit ya. RAX, RBS, sampai RDI. Sampai RSP. Cuman yang 64 bit ada tambahan. Flagnya sama ya. Flag ini 8 sama 16 flagnya. Kemudian E flag untuk 32 bit. Kemudian R flag untuk 64. Kemudian IP nanti CS. Kode segmen, data segmen, extra segmen ya. Ini nanti yang FS ini yang khusus nanti FS. Segmen ya, ini segmen. Pointer dengan indeks ya. Kode segmen, data segmen, extra segmen. Kemudian untuk ini pointernya nanti 32 sama E ya. Nah ini yang khusus untuk 64 bit. Ada dia R8 sama R15. Ini yang tidak ada dari generasi sebelumnya. Kalau yang ini ada ya, hanya namanya saja ya. Ini khusus 64 bit ya. Ya, hanya pada 64 bit. Tidak ada di
generasi 8, 16, 32 bit. Nah, ini yang khusus nanti FF dan GS dibahas. Ya, register A itu kalau untuk 8 bit dia adalah AL dan AH. A itu akumulator ya dalam hitungan nanti ya. Ini 16 sama semua register A. Kemudian di bawahnya. Nah, ini yang khusus adalah register. Ini tidak ada, makanya nanti kalau untuk program kita mau membuat program pada komputer 64 bit untuk yang dijalankan di 30 bit ini nggak boleh dipakai. Karena yang lainnya tidak kenal ya. Di sini tentu dia nggak ada ya. Ini khusus untuk 64 bit. Pemakaian register R8 sampai R15. Walaupun dia R8 sampai R15 itu bisa menampung data 8 bit atau 16 bit atau 32 bit. Tapi dia tidak bisa dipakai di sini, atau di sini. Ini bisa. Kalau yang AX hanya bisa menampung 16 atau 8 ke bawahnya bisa di AX 8 sampai ke ini dia tidak ada. Bapaknya nanti data 8 bit ini bisa digunakan untuk register AX. Yang sisanya apa? Kosong. Tetapi sebaliknya, jika ini penuh 32 bit ya, dipakai untuk ini ya, untuk error overflow namanya. Tidak muat ya, karena ini 32 diisi ke 16. Tapi kalau 16, 32 kita isi 16 itu bisa. Sisanya kan kosong. Dia 64 ya. Tapi unsur ini nanti, ini ada perintahnya nanti. Ini nggak bisa dipakai di sini. Walaupun dia bisa register 8 bit, 16 bit, dengan kode khusus nanti ya, 8 bit, A, 16 atau 32. Tapi dia tidak dikenal di register di bawah. Lebar datanya bisa. Nah, itu arsitektur dasar ya, yang ini akan selalu dipakai ya. Cuma yang ini ya, kecuali yang ini, itu dia khusus untuk 64 bit. Sekarang sudah ada komputer, walaupun belum umum ya, 128 bit. Nah, yang banyak sekarang kan 64, 32 masih ada ya. Sehingga program itu ada yang masih dibuat 64 bit dan 32 bit. Nah, kenapa dipisahkan? Karena ada register yang tidak dikenal di 32 bit. Jadi kalau program kita 32 bit, kita jalankan sini ada yang dikenal. Tapi jika dia tidak menggunakan perintah R8 itu, nanti saya bisa digunakan. Ini dia menu pemrogramannya dari pintu 2 sampai ke 2. Jadi register 8 bit adalah AH tadi, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL. Yang disebut ketika instruksi dibentuk menggunakan 2 huruf ya. Maksudnya apa? Dijumlah, dipindahkan, nanti yang digeser, AH, AL. Contohnya di sini, nanti kita masuk ke perintahnya. Ini terima dulu ya. Ini adalah add untuk menjumlah ya. Perintahnya. Ini tadi registerkan add. Nah, di dalam apa namanya bahasa Assembler dia agak sedikit berbeda ya dengan bahasa kita ini. Di sini kan add AL, A. Ini jumlah ya, add jumlahkan AL, A. Artinya apa dia? Dari belakang dulu nih. Jadi, AH diisi ke AL, dijumlahkan ke AL. Dibacanya dari belakang ke AH, dijumlahkan ke AL, disimpan di AL. Jadi di sini yang berubah hanya AL. Nah, AH dijumlah dengan AL, simpannya di AL. AH-nya tetap kan, kemudian ini 5, ini 7. 5 ditambah 7, 12. 12-nya disimpan di AL. Ini tetap 5. Jadi dia dari belakang ke depan. Ini disebut output-nya ya, operation code-nya. Nanti akan banyak, nanti akan saya lampirkan itunya. Sangat banyak ya, kombinasinya itu bisa ribuan ya, beberapa banyak. Itu saya tampilkan. Kemudian kalau register number bit A tadi menjadi 8 tadi ya, AX, BX, CE, ACH hanya 2, BS-nya 2, C-nya 2, D-nya 2 menjadi 1 ya, 16 bit. Jadi lebarnya sama. Kalau untuk AX tadi dia berarti AL dan AH menjadi AX. BL dan BH menjadi BX. CL dan CH menjadi CX, BL dan sama. Pointer, base pointer, destination index, source index, ya. Flag dan sebagainya nanti. Ya. Oh, ini segmen F.
kode segmen, port segmen, data segmen, extra segmen. Ini khusus nanti. Nah, contohnya tadi, namanya tadi berisi AX itu berarti dia sama berisi AH dan AL. 8 AL, 8 AH berarti. Tapi tidak bisa dari AX ke sini. Flow nanti. Contohnya tadi sama. Add DX dengan CX. Sama 16 bit. Hanya DX yang berubah karena artinya apa? Jumlahkan isi dari register CX ke dalam DX. Bahkan ini 5 atau dengan 7, 12. Ya kan? Simpan di DX. Jadi ya, di belakang. Kemudian yang 32 bit. Tadi A X ditambah dengan E di depannya. Jadi 3 E A X. Extension, extended. Jadi 33. CX menjadi 3. CX. Jadi depannya 33. Sama E-nya di depannya. Nanti artinya gambar datanya menjadi flag menjadi instruction pointer menjadi E. Extended. Kemudian di 32 tadi ini register RS dan GS saja tersedia di microprocessor 386 ke atas ya. Fungsinya juga khusus. Tidak banyak dipergunakan seperti register yang lain. Contohnya add ECX, EB. Sebentar nih ya, sebentar ya. Lanjutkan ya. 32 bit tadi. Ini beda ini saja ya. Cuman dia lebar datanya berbeda. Kemudian nanti juga flagnya ya, jumlah flagnya akan berbeda. Nanti akan kita bahas. Jadi fungsinya juga masing-masing register itu berbeda. Contohnya beberapa register adalah tugasnya ya, ada tujuan umum ya, general purpose. Atau register serbaguna, bisa digunakan oleh beberapa tugas gitu ya. Sementaranya nanti yang lainnya juga special purpose. Gitu ya. Yang multi purpose tadi atau lebih dari satu tugas, seperti register A, register B, register C, register D, register D. IP ya, register DI dan register SD. Lebih dari satu fungsi nanti. Jadi ada yang khusus nanti ya, fungsinya atas. Nah, register tadi itu menyimpan berbagai ukuran data, baik Word 8 bit ya, Word 16, double Word 32, nanti quad Word 64 ya. Pakai R depannya. RAX, RBX. Register 64 tadi, RAX, RBX, dan seterusnya. Kemudian register prosesor 64 bit, ada tambahan register 64 bitnya yang disebut dengan R8 sampai R15. R8, R9, R10 sampai 15. Ada tambahan register. Ini yang tidak ada di prosesor lainnya. Jadi kalau byte word dan word itu tergantung lebar datanya ya. Kalau untuk umpamanya register 16 bit dia bisa datanya menampung byte dan word. Kalau yang 32 bit dia bisa 8 bit 16 32. Tetapi kalau yang word lebarnya hanya untuk konverter 16 atau 32 gitu ya. Karena dia lebar datanya 16 bit. Nah, word itu 2 byte ya. 1 byte itu 8 bit. Dan 8 data. Jadi untuk ekstensi 64 bit mempunyai kecepatan ruang register yang tersedia lebih 8 kali dari 24 sampai turbo ya. Jika dibandingkan dengan arsitektur mikroproses asli seperti gambar 21 tadi. Atau instruksi 64 bit adalah R, RCS, RPS. Bahkan visi ya, ini ya.
Jadi bukan BS-nya ditambahkan dengan C, tapi isi dari itu kan register, tempat menambung data. Kita sudah belajar di rangkaian digital ya. Register adalah bisa menyimpan data. Jadi register isi daripada teks tersebut ditambahkan ke isi CX. Nah, itu di belakang deh ya. Jadi RCX baik, isi ini ditambahkan ke sini, isi BS ditambahkan RBS ke RCX dan disimpan di RCX. Sehingga yang berubah RBS tetap. Ini tadi ini 15, ini 30. Ini 30 tambah 45, 45-nya tadi 15 jadi 45, yang 30 tetap. Gitu kan. Yang berubahnya, nah, dia bacanya dari belakang ke belakang, ini agak berbeda. Nanti waktu operation code-nya akan kita jelaskan lagi. Ini hanya contoh, salah satu contoh. Sebenarnya salah satu perbedaan yang ada adalah tambahan register 64 bit R8 sampai R15. Disebut bisa dia byte ya kan 64, berarti sisanya apa? 0, kosong. Word berarti 16, double word berarti 32 atau quad word dan di R8 itu bisa menampung data yang paling kecil sampai yang besar. Tapi kalau register yang lain, nah itu disesuaikan ya. Pokoknya kalau RCX ya bisa sama 8 sampai 16. Tapi kalau ECX berarti 8 sampai 32. ACX hanya 8 CX saja ya sampai dengan 16, 8 dan 16. Kalau CL dan CH berarti hanya 8 bit. Kalau lebih dia akan overflow, datanya error, rusak. Kemudian R8 sampai R15 tadi tidak memiliki ketentuan untuk langsung menangani 8 sampai 14. Dalam modus interpretif, barisan register tinggi ya, AH, BH, CL, BH tidak dapat diatasi atau diganti dengan instruksi R8. Walaupun dia lebarnya bisa ya, tapi dia tidak bisa menggantikan AH atau BH atau CH atau D. Nah, fungsi khusus itu ya. Nah, karena perangkat lunak yang lama tidak mengakses R8 ya, mulai dari register prosesor 8 bit sampai 32 ya, nah, akan menyebabkan tidak ada masalah untuk program 30 bit ya dengan fungsi tanpa dimodifikasi. Karena dia tidak mengakses R8 sampai R15 kan. Bertujuan menunjukkan menolak digunakan untuk mengakses bagian-bagian dari register yang tepat istilahnya. Mengakses byte order rendah dari register R8 menggunakan RB, ini singkatan dari byte ya. Byte harus disebutin, tapi kalau untuk register 8 bit nggak perlu disebut P, karena memang maksimalnya itu dia. Order low-nya ya. Kemudian kalau di 16 berarti dia RW. Word ya. Kalau 32 nanti dia word double word RD ya. Nah, kalau untuk 64 langsung R8 saja. Kalau ininya lupa, berarti dia nanti akan mengisi ininya 68. Karena memang didesain untuk 68. Kemudian nanti untuk mengakses order yang rendah seperti R10 menggunakan R10W yaitu word ya. Ini digunakan untuk double word, sedangkan itu dia sendiri tidak perlu. Ini untuk menyalin double word yang ordernya rendah ya. Double word ya. R move itu operation code juga ya. Tadi add menjumlah, move itu namanya move ya, tetapi operasinya adalah duplikat. Artinya apa? Copy lah R8 yang lebar datanya double word 32 ya ke dalam R11 sama jadi R8 di copy sehingga R8 dengan R11 itu isinya sama. Jadi namanya move ya, singkatan dari pindah ya, tetapi operasinya adalah duplikat. Jadi ini 8 katakan isinya 15. R6 tadi kata R11 katakan 30 ya. Copy berarti yang 15 di copy ke R11 sehingga R8 15, R11 juga 15. Dia menimpa yang lama ya. Dan hasilnya disimpan di R11. Move ya. Berarti dia bukan memindahkan namanya move, tetapi dia adalah kerjaannya adalah duplikat ya, mengcopy. Nanti akan kita bahas. Katanya nih. Yang mode flat tempat ya. Itu flatnya itu untuk
Windows 8 bit ya, katanya D 16 word, ini double word. Untuk R64 nggak perlu ditulis ya, karena memang fungsinya dia itu. Nah, bit banyaknya bit akses ini adalah 8 bit 0 sampai 7 18 ya, 8 ya. 0 sampai 15 berarti 16. 0 sampai 32 berarti 0 31 32. 0 sampai 63. Mulai dari 0. Alamat itu dia biasa mulai hitungan dari 0 kan 1 langsung. Contohnya mau tindakan sampai bit ya ini byte 8 bit, yaitu byte 8 bit yang R8 isi dari R10 ke dalam R10. Jadi yang isi kan 8, berarti yang padahal lebarnya 64 kan, sisanya 56 lagi itu akan diisi kosong. Kemudian ini AX ke duplikat isi AX. Karena AX itu 16 ya, 16, ini RW-nya tulis W. Dan nanti sisanya kosong. 16 berarti kan 48-nya di kosong. Hanya di sini 16. Ini sama double word berarti 32 ya, 32-nya kosong. Nah, kalau untuk dia sendiri, nah kalau lupa juga ditulis ini artinya data ini adalah 64 bit 64. Oke. Isi dari R12 diduplikat ke isi dari R13. Ini contoh beberapa register fungsi ganda ya, fungsinya lebih dari satu. RAX contohnya, atau kalau 16-nya AS, 32-nya AS, kalau 8-nya AL dan AH ya. A itu singkatan dari akumulator. Akumulator digunakan untuk instruksi seperti perkalian, pembagian, dan beberapa petunjuk pengusahaan. Itu cuma begitu satu ya. Kalau pembagian perkalian nanti register A itu dari lebar datanya apakah AL, AH, AX, atau EAX atau RAX nanti dengan lebar datanya itu pasti terlibat. Nah, nanti juga ada register-register di perintahnya dia tidak ditulis ya, tetapi dia dilibatkan. Nanti ada ya di matematika. Dia tidak ditulis di perintah barisnya, tetapi dia terlibat nanti. So, dia nanti ada. Tidak langsung dia dilibatkan ditulis, tapi dia akan dilibatkan. Kemudian register B ya, RBS, EBS, kemudian BF, dia atau BL itu dia adalah base index ya. Itu dia base. Kadang-kadang dia menyimpan alamat offset dan lokasi, itu udah memori nih, ada lokasi memori ya, alamat offset lokasi di dalam sistem memori semua versi mikroprosesor. Di sini dia indeks. Ini register C, CX, CX, CX atau CHCL, C-nya singkatan dari count, dan tujuannya untuk menghitung register count. Jadi dia menyimpan hitungan untuk berbagai bentuk. Menyimpan ya, C count. S-nya untuk offset, A-nya akumulator dalam hitungan. Jadi register D, apakah DS, EDS, RDS, DH atau DL, itu ada D-nya data. Keputusan umum ya sama. Ini juga base index, ya, akumulator. Kemudian D-nya data ya. Jadi dia namanya data tentu tempat penyimpanan ya. Cuman dia penyimpanan sementara, nanti kalau data baru datang dia akan itu. Jadi dia menyimpan bagian dari hasil perkalian. Walaupun perkalian yang tidak disebutkan, dia dipakai register ini. Jadi dari perkalian itu hasilnya, nanti perkalian itu ada hasilnya. Pembagian juga, cuma nanti ada sisa. Perkalian nanti ada bawahan. Bagian dari dividen adalah bilangan yang dibagi oleh bilangan. Bilangan yang dibagi oleh bilangan. Nah, 15 dibagi 3. Nanti 15-nya di D. Sebelum dia dibagi. Dia register B adalah base pointer. B-nya pointer.
Tadi ada base juga ya. Ini, ya. PX itu dia base index. Yang BP ini base pointer. Ini ya, menunjukkan ke sebuah lokasi memori. Pointer itu menunjuk ya untuk transfer data memori. Ke lokasi tertentu, alamat berarti ya untuk transfer data. Oke. Kemudian DI, D-nya sama tadi apa ini indeks ya. Di sini nih, oke, indeks ini SP juga indeks nanti ya. D-nya destination atau tujuan. Data tujuan dari string untuk string. Ya kalau string datanya kan lebih dari satu ya, dia pakai indeks. Kita ingat lagi di pemrograman. Di data itu satu data yang isinya lebih dari satu. Cuman dia dibagi dalam indeks 0, indeks 1, indeks 2, elemennya lebih dari satu. Tapi kalau data tanpa string ya satu tempat satu data. RSI, nah S-nya adalah source, ini sama indeks. RSI, ESI, SI ya, register, source index. Tadi dia untuk data tujuan string, kalau tidak sumber dari data string. Seperti RDI, MC juga sebagai register dengan sesuatu. Kemudian R8 sampai R15 ini yang 64 bit tadi. Kalau dia sekali 64, 32 atau 8, tetapi dia tidak bisa menggantikan DL, L. Sampai sekarang ini masih sebagian besar aplikasi tidak menggunakan register R8. Nanti kalau udah keluar umum ya dipakai register 128 ini baru. Sehingga nanti register apalah 8, 16, 32 tidak dipakai lagi. Waktu 16 muncul ya 8 masih ada ya. Sampai 32 itu yang 8 enggak jarang. Itu jangan masih. Itu dia nanti ya. Kemudian tadi yang umum tuh ya, yang spesial seperti RIP, RSP atau nanti ya RFLEX yang register termasuk CS, kode segmen, DS data segmen, extra segmen ya, spesial segmen, FS dan DS. Nah, dari RIP itu atau IP atau EIP ya, kan? Menunjukkan namanya instruksi ya, instruction pointer. Pointer perintah penunjuk ya. Segmen, pada segmen. Ini berhubungan dengan alamat. Kemudian SP stack pointer, stack itu tumpukan ya. Jadi itu namanya stack, berarti dia stack memori. Itu yang digunakan nanti untuk program yang ada indeksnya tadi ya, string. Dia stack tumpukan. Jadi kalau tumpukan itu, jadi nanti dia masuk dan keluarnya berbeda. Dia masuk pertama, keluar terakhir. Nah, tumpukan ya kita kayak numpuk data. Data yang pertama nggak mungkin waktu kita ambil dia yang paling bawah kan, tapi ambil yang di atas seperti ini juga nanti. Dia ditumpuk, cuman tumpuk ini adalah memori ya. Data melanjutkan. Itu data-data yang string ya, lebih dari satu data isinya lebih dari satu. Nanti dia dipakai indeks dia nanti. Net effect ya, kondisi mikroprosesor, nah, dia mengontrol di setiap kebanyakan dari tinta nanti dia flagnya akan berubah. Di gambar berikut nanti akan menunjukkan flag register dari 8 sampai 5 bit paling kanan flag overflow itu diubah sebagian besar oleh operasi aritmetika dan logika. Walaupun transfer data tidak mempengaruhinya. Dan beri mati ke kanan ya. C itu carry ya. Ini parity. Auxiliary carry ya. 0. Ini sign, tanda. Bilangnya kok bertanda atau tidak. Tambah satu lagi. Ya, flag overflow O. Itu dia akan berubah ya, oleh sebagian besar operasi aritmetika dan logika. Carry jika ada bawaan, walaupun nggak ada bawaan tetap 0 ya. Ada bawaan satu pinjaman. Ya. Carry itu kalau pengurangan nanti dia menjadi
pinjaman kalau jumlah parity. Ini pemindahan datanya menggunakan genap atau ganjil, ya. Supaya nanti setelah dia pindah dari register satu ke register lain atau dari memori ke register ke memori, datanya tetap angka satunya sama. Nah, berarti ingat lagi, nah, parity itu ada mengecek angka satunya ganjil atau genap dengan paritinya ya. Umpamanya 1010 itu kan 2 ya, ditambah dengan paritinya. Kalau dia genap berarti paritinya 0. 1010. Kalau dia pariti ganjil, pariti genap berarti P-nya 0. Jadi tetap genap. Kalau dipindahkan nanti dicek apakah masih genap. Kalau dia berubah jadi ganjil berarti datanya salah. Itu akan kirim ulang. Hasil dari carry ini jika dia dua kolom ya. Kemudian zero itu menunjukkan nilai 0 atau tidak. Ini sign, bilangannya bertanda atau tidak. Kalau bilangan bertanda, biasanya kan bilangan positif negatif ya. Nah, dia ada, tapi dia separuh datanya tuh lebar data itu dipakai separuh untuk bilangan. Negatifnya satu, separuhnya itu bilang positif. Tapi kalau tidak bilang tidak bertanda, tapi semuanya dipakai. Nah, gimana negatifnya? Komplement 2 nanti. Nah, ya, kita belajar juga di rangkaian digital ya, adalah menggunakan bilangan komplement 2. Jadi kalau dibalik dan ditambah 1 itulah negatifnya. Komplement 8, 1004 bit ya, 1000. Negatifnya 8 apa? 0111 ditambah 1 menjadi dia 100 juga. Dan itu 8 itu sama tuh. Negatif dan positifnya. 4 bit ya. Nah, dia 8 itu kan 100. Dibalik menjadi 0111. Ditambah 1 karena komponen 2 ya. Jadi dia 1000. Tapi kalau 7 berbeda. Jadi mau 0111. Dibalik menjadi 1000. Ditambah 1 menjadi 1001. Itu minusnya 7. Atau minusnya 8 sama minus 16 sama. Yang 11 itu dia. Dibalik tambah 1. Minus 32 juga sama dengan positifnya. Minus 64 positif dan negatif sama. Komplement 2 dengan bilangan dasarnya sama. Dan misalkan flag itu ya, dimulai dari sampai di 32 ini yang satu. Nanti akan kita bahas untuk durasi. Ini sampai 16 menit. Nanti bahas lagi. Besok ke atas nanti akan nampak. Jadi flag tidak pernah berubah atau merubah operasi transfer data atau kontrol program. Beberapa flag juga digunakan untuk mengontrol fitur dan menggunakan prosesor. Nah, si flag tadi ini ya, nanti kita bahas satu. C, nanti sampai flag aja dulu ya. C itu carry untuk penjumlahan dan borrow untuk pengurangan. Di C juga ya. Jadi kalau ada pinjaman dalam pengurangan, nanti dia ya. Ini kan dalam pengurangan itu kan dia menggunakan komplement ya, tidak ada pengurangan langsung. Jadi dia semuanya carry. Nah, cuman kalau pengurangan dengan penjumlahan itu kan berbeda kan, jika ada bawaan atau tidak ada bawaan kan, itu menunjukkan apa dia? Itu menunjukkan apakah pengurangan tersebut negatif atau positif. Kalau dia ada bawaan, berarti dia positif. Nah, kalau pengurangan ya, carry-nya. Jika ada bawaan dia positif. Jika carry-nya 0, maka dia bilangnya negatif. Cuman dia bilangan tersebut dibalik dan tambah 1. Bukan 2 ya. Kalau 1 dibalik. Tapi kalau penjumlahan, carry ya, jelas ya. Untuk menunjukkan, salah satu carry itu menunjukkan bahwa dari hasil pengurangan nanti dia hasilnya adalah positif atau negatif. Jika ada carry, udah pasti negatif. Cuman bilangan negatifnya harus dijadikan komponen. Kemudian parity ini tadi, seperti ganjil atau genap. Ini untuk menunjukkan bahwa karena nanti bilangannya kan semua di dalam register itu adalah 10101 saja. Ngecek apakah jumlah angka satunya ganjil atau genap. Waktu dikirimkan ganjil, ya berarti kalau dia genap, paritinya jadi 1 supaya ganjil ya. Kalau dia paritinya mau genap, jadi supaya genap, paritinya dijadikan 0 atau 1. Yang penting jumlah data dengan paritinya adalah ganjil atau genap. Kalau dikurang, jadikan tambah. Kalau dia kalau ganjil ya, kalau supaya genap dijadikan satunya supaya genap. Kalau digenap dijadikan satunya ganjil. Kalau tidak 0 ya. Itu dia untuk parity.
Karena nanti data pindah ke register lain, dijumlah ke register lain atau ke memori, dia akan cek sama. Kalau tidak sama, tadinya ganjil jadi genap, itu berarti dia ulang. Ini auxiliary carry, menyimpan carry, half carry yang separuh, berarti dia ada 2 kolom ya, penambahan atau pengurangan 2 kolom. Penambahan atau borrow setelah pengurangan antara posisi ketiga dan keempat dari hasilnya. Jadi kalau hanya 1 kolom, ini auxiliary carry nggak ada. Kalau lebih dari 1. Zero menunjukkan bahwa hasil aritmatika atau logika adalah 0. Sign adalah menunjukkan aritmatika apakah bilangannya ini ya tambah atau tidak. Nah itu positif atau negatif ya. Kemudian trap. Nah, ini untuk market trapping ya, atau melalui sebuah fitur untuk tidak menjadikan suatu program terjadi ya. Trap itu namanya instruksi mengontrol ya. Nanti dia ke pin input di NTR nanti waktu kita interrupt request ya, untuk hardware nanti kita bahas. Di direction, nah ini yang banyak fungsinya nanti direction, nanti dia akan modusnya agak banyak untuk increment dan decrement ya, destination index atau source index. Jika D-nya 1 ya otomatis akan dikurangi. Jika D-nya 0, kita otomatis akan ditambah. Nah, itu diatur dengan instruksi std atau set direction, itu diatur di software nanti ya. Dan dibersihkan mengembalikan ke normal menjadi CRD clear. Overflow, nah ini jika data berubah lebih dari 8 bit, datanya 9 atau 10, itu overflow. Contohnya nanti 7 FH ya, 127. Jika ditambah dengan 8 bit, contohnya 01, 1 kan, hasilnya menjadi 80 hexa. Jadi minus 128. Ini adalah di atas kan, tidak ada minus 108. Minusnya 127 ya. Overflow, walaupun hanya 1. Atau nanti 8 bit, 4 bit misalnya 111 semua gitu ya. Ditambah dengan 1, itu udah overflow dia. Jadi overflow meluap, jadi datanya itu biasanya dia jadi ada penambahan ya, atau nanti pembagian dengan yang sangat kecil. Dan bagian itu juga akan overflow. Kalau data untuk 8 bit nih ya, 127 nih, positif 127, 7 FA ditambah dengan 1. Jadi dia menjadi 8 negatifnya menjadi min 128. Tidak ada. Ini adalah 0 sampai 127, min 127 juga. 256 kan total. Nah ini nanti. Di sini nanti ya. Ini untuk khusus nanti ya. Kita istirahat dulu sesudah maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Beberapa lagi ya. Kemudian OPL ini untuk operasi terproteksi ya, untuk milih level pelakuannya karena nanti ada hierarkinya ya, yang diutamakan atau yang paling tidak diutamakan atau yang terendah. Sini dia
00 adalah hierarki yang prioritasnya lebih tinggi daripada 10 atau 1, apalagi dibandingkan dengan 11. Ini yang lebih diutamakan. Kemudian NT atau nested task, flag ini menunjukkan tugas saat ya, task itu ingat lagi nested di pengulangan atau percabangan bersarang. Memang di sini tugas bersarang. Di dalam tugas ada tugas lain. Operasi terlindungi atau di dalam DOS. Dia akan mengatur kapan tugas bersarang oleh perangkat Windows. Jadi Windows kita bisa menjalankan tugas bertingkat. Kalau operasi real tidak bisa. Jadi kalau kita menjalankan tugas lain atau kita harus keluar dari tugas yang pertama. Jadi kan multitasking untuk Windows flat atau terproteksi dulu ya baru flat. Kemudian RF sum digunakan untuk debugging menjadikan setelah program jadi ya kayak compare lah ya, kelanjutan aplikasi setelah instruksi berikutnya. Kemudian ini VM virtual mode. Virtual ya flag memilih modus operasi virtual dalam sistem operasi aplikasi Windows. Ya. Jadi nanti ada sebuah modus atau keadaan virtual memungkinkan beberapa partisi dari Windows yang panjang untuk duduk berdampingan secara sistematis. Misalnya ini membutuhkan program sistem untuk menjalankan beberapa program DOS. Mod tersebut digunakan untuk mensimulasikan DOS pada lingkungan Windows. Baris ya. Sampai Windows 7 masih ada. Windows itu ke atas nanti tidak ada. AC alignment check. Untuk keselarasan nanti aktif sebuah word atau double word ditunjukkan pada non word atau batas non-word. Tadi ya, dia pada saat double word itu dia dipakai untuk yang di bawahnya. Yang lainnya nanti isinya akan dinolkan. Tidak mengubah, tidak bisa diisi gitu ya. Namanya 32 bit dari 16 bit ya. Dia yang 16 bit paling depannya tidak diisi atau nol. Jadi tidak bisa berubah. Kecuali nanti terjadi overflow. Ini beratnya malah tidak bisa dipakai kalau dia tidak kalau digunakan nanti bisa benar dengan tadi overflow. Kemudian VIF itu adalah salinan bit virtual interrupt. Kemudian virtual juga FIP adalah interrupt pending, kayaknya pending. Interruptnya di pending. Ini digunakan dalam lingkungan multitasking ya. Tugas yang bisa barangnya itu berarti dia Windows ke atas kan? Dan nanti dia perfect instruksi pemain atau sehingga kalau Windows ke atas kita program kita tidak perlu keluar kita jika menjalankan program lain. Kemudian ID identification flag menunjukkan bahwa prosesor pensil mendukung instruksi CPU ID. ID menyediakan sistem dengan informasi tentang mikroprosesor pensil. Dan kita masuk lagi ke register yang lainnya. Kan flag itu ya, itu banyak isinya. Satu dia register flag, tapi isinya banyak. Kemudian segmen register. Lalu kita tambahan yang disebut sebagai register segmen ya untuk menghasilkan. Di sini dalam untuk penunjukan pengalamatan itu ya. Memori bila dikombinasi dengan register lain dalam mikroprosesor ada 4 ya. Atau 6 yang duanya itu khusus. Aplikasi mikroprosesor register segmen berbeda dalam model real atau dalam sistem DOS daripada model terproteksi pada sistem Windows. CS kode segmen adalah bagian dari memori yang menyimpan kode atau program dan prosedur yang digunakan oleh mikroprosesor. Sini dia CS di sini ya. Jadi kita CS atau segmen kode mendefinisikan alamat awal dari bagian kode untuk menyimpannya. Mulai itu alamat awal pertamanya dalam operasi real atau DOS gitu ya, dia mendefinisikan awal bagian dari 64 byte. Jadi deskriptor untuk pengguna terproteksi. Nanti ada diuraikan lagi ya. Dia berupa deskriptor isinya. Dia tidak menunjuk alamat langsung. Tapi kalau flag kembali lagi alamat langsung.
Kemudian segmen kode terbatas pada 64 kilobyte pada 88, 286, dan 4 GB pada 83 ke atas. Tiga, yang 836 ke atas itu, 386 itu adalah untuk pada model Windows ya, untuk model proteksi. Dalam model 94 bit atau register segmen kode masih digunakan dalam model FAT. Namun penggunaannya berbeda dari model lain seperti yang dijelaskan di bagian kelima. Kemudian tadi segmen, sekarang data. Kode segmen tadi, kemudian sekarang data segmen. Nah, data ya, berarti dia bagian dari memori yang paling banyak data yang digunakan oleh data segmen. Data diakses di segmen data dengan alamat offset atau isi dari register lain yang menyimpan alamat offset. Seperti dengan kode segmen lainnya panjang 164 KB dari 8086 sampai 286 ya, dan 4 GB itu ada 386 kata. Kemudian segmen register berikutnya ekstra segmen. Semua tadi ya sama segmen ya. Mulai dari CS, S-nya segmen, C-nya kode. Ini DS, S-nya segmen, D-nya data. Kemudian ini ekstra. Data tambahan ya, namanya ekstra ya. Untuk instruksi, untuk menyimpan data tujuan. Kemudian ini stack, tumpukan ya, stack segmen. Ya, penumpukan stack, titik masuk ditentukan oleh register segmen stack dan stack pointer. SP nantinya. Register base pointer mengalamati data di dalam base. Dan segmen FS dan GS adalah register segmen tambahan yang tersedia di komputer 384 core 2. Mungkin dua segmen memori tambahan untuk mengakses oleh software program. Windows menggunakan segmen ini untuk operasi internal, tapi tidak ada definisi penggunaannya yang tersedia. Makanya jangan digunakan. Nah, masuk kita pengamatan memori real, DOS ya. Prosesor 286 ke atas beroperasi baik dalam model real atau 86 ke bawah, berarti dia hanya model real saja. Operasi model real ya, memungkinkan pengamatan hanya sampai 1 MB pertama di ROM. Bahkan di mikroprosesor 4 atau Core 2. Padahal itu di 1.3 tadi ya. Ini terbatas. Memori pertama, memori disebut memori nyata atau real memory. Memori konvensional atau sistem memori DOS. DOS itu singkatan dari disk operation system. Karena dipakai disket dulu ya. Ini kan operation system sebenarnya karena dia menggunakan disk. Walaupun dia dan tidak pakai hard disk, namanya tetap DOS. Berpanggil sama. Ya. Seperti kalau air mineral itu aqua ya, seperti itulah. Awalnya memang pakai disk. Itu kan cakram ya. Kapasitas yang pertama itu malah 364 kilo. Kemudian masuk high density-nya 720 kilo. Kemudian menjadi 1,4 mega yang disket segi 4 kecil agak tebal gitu ya. Nah, ini dia DOS 1 mega pertama. Ini maksimalnya ya, tergantung kalau memorinya hanya setengah mega ya, setengah mega ya. Ini maksimalnya yang bisa di cover. Walaupun nanti memori jauh lebih besar, tetap hanya 1 mega untuk 1 mega pertamanya. Sistem operasi DOS mengharuskan mikroprosesor beroperasi di dalam model real. Windows tidak menggunakan model real, hanya terproteksi dia. Operasi model real memungkinkan aplikasi perangkat lunak yang ditulis oleh 8086 sampai 888 hanya berisi 1 MB memori. Berfungsi di dalam 808 ke atas ya, tanpa mengubah perangkat lunak. Tapi komputer yang lama masih bisa menggunakannya. 40 ke atas, kakaknya ikut bertanggung jawab atas migrasi kebanyakan dari kualitas mikroprosesor. Sehingga orang muncul yang baru, yang software lama tidak langsung hilang. Kecuali di beberapa tingkat gitu ya. Oh, ini terlanjur lama, karena tidak ada lagi pengembangan. Contohnya saja Windows XP itu kan nggak ada lagi ininya ya, pengembangannya software baru. Tapi di pemerintah Inggris beli itu khusus untuk, karena dia banyak perangkat-perangkat
hardware dia yang masih menggunakan Windows XP. Benar-benar XP itu bandel tuh ya, terhadap antivirus juga bandel tuh ya. XP gitu ya. Itu masih pakai Inggris. Karena sangat banyak, umpamanya sistem rudalnya rudal nuklir ya, nuklir itu Inggris masih punya kapal selam nuklirnya, telekomunikasi, lalu lintas itu masih banyak menggunakan operating system Windows XP, sehingga mereka untuk pengembangan softwarenya dibeli khusus gitu. Kalau yang untuk umum tidak dikeluarkan ke nama, sama kamu juga itu Windows 7 gitu kan. Nah, itu dia kompatibilitasnya, kompatibel gitu ya. Jadi walaupun dia HP lain itu masih bisa dipakai. Tapi tentu dia tidak maksimal dengan jika dia operasi sistemnya menggunakan yang sesuai ya. Katanya dia ada Pentium Core Duo gitu ya. Dia masih menggunakan XP, itu kan sayang, tidak bisa maksimal. Tapi kenapa masih digunakan? Ya karena kalau untuk kita ya hanya komputer kita toh ganti. Paling berupa software yang nggak jalan bisa dicari. Tapi kalau dia menggunakan hardware itu perangkat hardware itu harus disesuaikan. Jangankan Inggris yang bukan menghasilkan software Windows itu ya, Amerika sendiri itu dia masih ada itu perangkat malah rudal nuklirnya itu yang masih diakses menggunakan disket yang 1,4 mega tadi. Jadi masih ada. Sementara itu orang pejabat Amerika sendiri yang ngomong masih ada. Karena mahal kalau ganti semua barengan. Ada mereka yang mengeluarkan Pentium, Core Duo, Dual Core gitu ya. Tapi masih yang menggunakan disket. Jadi itunya ya, kode-kodenya masih ada seperti itu. Jadi untuk model real tadi ada segmen dan offset. Ya, kombinasi alamat segmen dan alamat offset, alamat akses lokasi memori dalam model real. Jadi menunjuk alamat 0 sampai sekian, itu ya, alamat real. Namanya real ya. Alamat yang di software sama yang di RAM-nya itu sama. Semua alamat mode serial memori harus terdiri dari alamat segmen plus alamat offset. Tapi dia itu untuk batasan itu ya, besarnya ya. Alamat segmen mendefinisikan alamat awal dari segmen memori 64. Segmen itu adalah awalnya. Itu dia terdiri dari beberapa segmen kan, karena sampai 1 mega nanti kan maksimalnya kan. Karena satu segmennya hanya 64 kilobyte. 64 ribu. 1 mega 1 juta gitu ya. Alamat offset memilih lokasi di dalam segmen memori. Dia lokasi di dalam yang satu segmen tadi. Ini alamat awalnya. Awalnya dari 100. Berarti 64 dari 184 nanti kan. Awalnya 10 berarti 74. Jadi kira. Ini gambar berikut menunjukkan segmen ditambah offset. Ini real memorinya 1 mega. Cuma 20 bit ya. Kalau ininya kan 16 kan? Ininya 81 ya 15 lah ya. 15. Ini 31 63 kan 128,256 ya. Maksimalnya. Nah, satu segmennya 64, kemudian dari 1000. Nah, 64-nya 1000 tambah 64 1 F. Offsetnya benar real. Ini mulai diisi di bawahnya untuk S. Kita mulai kata, nah, ini bagi satu segmen 4 kilo. Jadi 64 dikali 1024 ya, bukan 64.000 itu. 64 dikali 1024 karena dia 1 kilo itu 1024 karena 10 pangkat 2. Kanan binar ya. Lihat lagi di kalkulator digital ya. Gitu. Ini menunjukkan sebuah segmen memori mulai dari alamat 100, berarti 10.000 ya, terakhir di lokasi 1FF.
segmen. Dan juga menunjukkan bagaimana sebuah alamat offset disebut perpindahan atau displacement dari R0 memilih lokasi satu. Sebenarnya real dia. Jadi pada gambar 23 berisi 1000 kan, 1000. Ya. Nanti dia untuk ininya dikali 10 ya. Jadi namun alamat segmennya mulai dari lokasi 10.000 berarti dikali 10 sekian. Atau tambah 0 di belakang. Jadi 4 digit. Kalau di 100 menjadi 1000. Jadi dalam modus real setiap segmen register internal ditambah dengan 0 atau kali 10. Berarti pada kanan ya. Ini untuk alamat memori 20. Menggunakan untuk mengakses awal segmen. Jadi microprocessor harus menghasilkan alamat memori 20 untuk mengakses lokasi satu. 2410. Mega. Jadi 1024 dikali 1024. 1004. 1 mega 1000 kilo. 1004 kali 20 bit ya. 24. Dari segmen pemanya alamatnya ya. Jadi segmennya 1200, alamatnya 64 kilo, berarti segmen memori mulai dari alamat 1000, 12.000 ya. Demikian. Register terdiri dari 1201 hexa. Ini alamat memori dimulai pada lokasi 12.010. Tambahkan 01. Ini dalam ini kesama. Karena segmen model real atau model nyata, memori panjangnya 60 KB. Setelah alamat awal diketahui, alamat terakhir didapat dengan menambahkan FFF. Contohnya, umpamanya kita mulai segmen sedikit dari 3000, tapi kita tambah dengan 01 jadi 30.000 ya. 3000 menjadi 30.000. Dan alamat terakhirnya adalah 30.000 ditambah dengan ini yang 64 kilo tadi ya. Kita menjadi 3. Kalau umpamanya ini 1000, berarti dia menjadi 10.000 ditambah dengan jadi 5 digit. Jadi bukan 3000 ditambah dengan F4 ini ya. Nama segmennya dikali 10 dulu atau tambah 01, baru ditambah dengan 64. Inilah satu segmen. Contohnya, segmen 2000 menjadi 20.000 ditambah dengan F. 2001 menjadi 20.010 kan, ditambah dengan F4. Ini F, jadi 0 kan. F tambah 1, 0. Tambah 1, 0, tambah 1 jadi 3. Ini kan tambah 1 menjadi 0 ya. 16 tambah 1, 15 tambah 1, 16, 0, pindah 1, 0 kan. Kalau ini kan 15. Atau kalau susah jadi kan, cuma panjang ya. Ini penjumlahan hexa. F tambah 0, F. Nah ini ya. F tambah 0, F. 1 tambah F, 0. Pindah ke 1. Ini kan 0 tambah F tadi. Tambah 1, 1 tambah 0 tambah F. 1 tambah 0 tambah F, 0. Pindah ke atas 1 tambah 2. Ini 2100. Ini dia. 1000. Kalau ini sama. F, F, F. Tapi ini F tambah 1 tambah F, 0 tambah 3. Jadi ya. Ini panjang akhir segmennya. Ini awal segmen. Cuman segmen registernya ditambah dulu dengan dikali 10 atau tambah 0. Di alamat offset merupakan bagian dari alamat akan ditambahkan ke alamat segmen untuk mengamati lokasi memori. Misalnya jika alamat segmen 1000, alamat offset 2000, maka lokasi memori adalah 12.000 karena 10.000 ditambah dengan 2.000. Alamat. Kalau ini batas ya, ini batas maksimal nih. Maksimal. Jadi kalau ini kan alamat yang ditunjuk. Dan jika alamat segmen ada 1000 dan alamat offsetnya 2000, berarti lokasi memori adalah 1000. Kalau di sini kan batasnya adalah 10.000 kan. Pada berarti 1 F F F F kita masing-masing. 1 F ini 12. Nah, kalian ditulis seperti ini. 1200. Tapi ini jarang. Nah, ini dia yang di DOS. Ada HMMSys, ada command com di dalam itu nggak boleh dihapus ini kalau di scan dulu ya. Kalau kalian nggak ngalami sekarang.
Ini disembunyikan dan diprotek. Read only doang. Sebenarnya bisa dibuka. Tapi di format bilang. Kalau hanya di delete, dia tidak muncul ya. Masih, karena dia komen-komennya kadang-kadang masih muncul, cuma hanya sih ya, itu disembunyikan. Nah, ini yang akan mengurus ini tadi. Ini nggak boleh di sini alamat awalnya. Ini OS yang bekerja. Itu baru di atasnya yang atur panjang memorinya aktifkannya sama. Kemudian default segment dari register offset. Mikroprosesor memiliki seperangkat aturan yang berlaku untuk segmen setiap dari memori yang dialamati. Aturan ini berlaku untuk model real, proteksi, atau model deteksi ya, untuk kombinasi register segmen dan register offset. Contohnya register segmen kode selalu digunakan untuk instruksi pointer ke alamat instruksi berikutnya. Karena kombinasinya adalah kode segmen ya, CS, IT, atau CS, IT. Dan pada operasi modus mikroprosesornya, real atau deteksi atau register segmen kode mendefinisikan awal segmen. Kode dan instruksi pointer menempatkan instruksi berikutnya di dalam awal, kemudian segmennya ada batas dan alternatif, kemudian ini kode berikutnya di mana. Kan ini oleh instruksi pointer menunjuk ya, instruksi berikutnya. Contohnya kode segmen alamatnya 1400. Instruksi pointer atau extended instruksi pointer IT 1200. Mikroprosesor akan mengambil instruksi berikutnya di lokasi 14.000 ditambah 1.200 ya. Itu tapi dia dari 15.200 ya. Ini enggak diisi. Alam berikutnya adalah 15.200. Nah, ini ditambah dulu 01 sampai 10 ya. 1.400 sampai 1.400 14.000 tambah 12.000 jadi 15.200. Jadi segmen tadi itu harus ditambah 10. Dikali 10 tambah 1. Kasih lipatannya adalah stack. Ya, kata stack direferensikan nama stack yang tumpukan ya. Kasih memori yang dialamati atau BP atau PDP. Kombinasi ini disebut dengan segmen atau SP atau segmen atau SP atau segmen atau PDP. Text pointer, stack pointer. Contohnya SS spesial segmen dengan base pointer 2000, 5000, 2000-nya dikali dengan 10. Jadi segmen SS ya dengan register segmen tadi sama dikali 10 ya. Dikali 10 kemudian baru ditambahkan dengan jadi bukan 2000 tambah 3000 tetapi 20.000 ditambah dengan ini alamat atas memori besar. Ini lokasi memori segmen stack tadi. Jadi pada mode serial ya, hanya 16 bit paling kanan dari alamat register atau yang punya asosiasi ya. Pasti kalau 8 bit ya. Lokasi dalam prosesor 386 tidak pernah menambahkan angka lebih besar dari jika prosesor dioperasikan pada mode. Padahal dia seperti 4 ya. Kalau menggunakan masuk model atau DOS ya, jadi makanya terbatas yang baru pakai terbatas. Ini menyebabkan sistem hal atau kesalahan pengalaman. Nah, pada debat berikutnya, mengalami Microsoft menggunakan Microsoft Intel register 16 bit. Pada debatnya, 38 ke atas register 32. Kita 38 ke atas memiliki pilihan untuk lebih besar dari kombinasi alamat segmen offset ya, dibandingkan dengan prosesor karena dia lebih besar. Dan itu apa? Pada segmennya, offsetnya instruksi address, kemudian SS, set pointer, base pointer, data segmen, offsetnya yes, tadi kan data index,
destination index, source index, kemudian extra segment, index untuk string, string alamat tujuan string apa alamat data, kemudian spek. Ini 32 bit kode segmen dengan EIP ya, instruction address, kemudian special segmen dengan FSP, stack pointer, CDP, extended base pointer, stack address, kemudian data segmen ini mantap. Kemudian ini yang khusus FS dan GS, tidak ada perintah khusus itu ya penjelasannya. Itu Anda secara umum pengamatan secara umum. Dasar 86 sampai 286 memungkinkan 4 segmen memori dan mikroprosesor 386 sampai ke 2 memungkinkan 6 segmen memori. Yang 4 segmen. Nah, data, mode segmen, nanti data segmen, stack ya, bisa segmen, stack untuk dengan segmen. Ini yang data dan tumpukan segmen memori sistem. Ini dia, dia tidak nanti ada yang tumpang tindih jadi ya, nanti maka softwarenya. Karena tidak terisi, berarti dia langsung dimasukkan ke segmennya. Ini kan urutannya ini. OS-nya, kemudian kodenya, data sama. Ini dia. Kode boleh di sini. Nah kan untuk ini kan boleh sini. Tumpang tindih sini ya, irisan ya data. Boleh stack. Ini kan irisan. Kemudian dengan ini dia sampai sini. Kemudian ini dengan ini sampai sini. Ini tidak ini di atas sini kosong sini kan ini kita dalam memori. Karena ini hanya satu segmennya 64 kilobyte ya. Sehingga segmen menunjukkan tumpang tindih karena jumlah data di dalamnya tidak memerlukan 64 kilobyte memori. Karena dia satu ininya dan 64. Ini karena tumpang tindih atau irisan. Nah, karena segmen jelas menunjukkan tumpang tindih. Ini juga menunjukkan bagaimana segmen dapat pindah area memori dengan mengubah alamat segmen. Program DOS sebenarnya ya, itu memberikan alamat mulai segmen awal ya, address saat ini. Dia skema segmen offset yang memungkinkan relokasi itu tadi ya, kan tidak harus ke atas sini. Ya, kodenya sini, berarti datanya sini. Baru ininya di atas lagi gitu kan. Hanya ada tidak perlu dia ujung yang sudah di blok tadi ya 64 kilobyte-nya. Skema pengalaman segmen dan offset apanya terlalu rumit karena satu paket ya. Ini tapi juga memberikan keuntungan ke sistem. Nomor ini dari pengamatan segmen ditambah offset memungkinkan program DOS akan direlokasi dalam sistem baru. Ini juga memungkinkan program ditulis untuk berfungsi di dalam model real dan beroperasi dalam sistem model terproteksi, sehingga program DOS masih bisa jalan di DOS gitu ya. Ini terbatas Windowsnya ya, model terproteksi. Sebuah program relocatable yang dapat direlokasi adalah salah satu yang dapat ditempatkan dalam area memori dan dieksekusi tanpa perubahan. Adalah data yang dapat ditempatkan di setiap area memori dan digunakan tanpa mengubah ulang. Jadi kita tidak perlu, berapa lagi nih yang kosong? Perlu repot kan kalau kita sebagai pengguna. Jadi kalau sudah dipakai oleh program lain, yang kosongnya langsung dia direlokasi ke alamat yang kosong berikutnya. Alamat segmen dan offset memungkinkan kedua program dan data yang akan dipindahkan tanpa mengubah sesuatu dalam program. Nah, yang penting tadi. Kita kan harus urut. Ya. Itu yang dapat direlokasi, relocatable. Ini sangat ideal untuk digunakan dalam sistem komputer untuk keperluan umum ya. Soalnya yang khusus sudah jelas fungsinya itu saja. Kalau umum kan setiap orang bisa menggunakan program yang berbeda. Panjangnya berbeda, besar memori berbeda. Nanti kalau yang khusus, sudah jelas kan,
Jadi komputer gunanya untuk apa? Untuk kontrol ini saja, aku bilang. Perlu dia perlu itu. Ya, di mana tidak semua mesin berisi area memori yang sama. Kan di zaman dulu maksimal ya, 1 MB itu adalah maksimal ya. Ada memorinya lebih rendah, tapi tetap jalan. Cuma nanti dia kalau perlu banyak, dia akan pelan ya karena memori cepat penuh. Itu ya. Karena dia tidak perlu di memori sama. Karena nanti dia penggunaannya juga tidak perlu sama. Nanti bisa direplikasi. Fitur memori komputer pribadi berbeda dari satu mesin pengusiran. Software yang bisa direplikasi. Di software-nya bisa menyesuaikan. Hardware susah kalau hardware itu kecuali komputer program khusus ya, spesial purpose sebentar karena fungsinya sudah diarahkan. Kalau yang umum kan tidak. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena memori di set offset, maka set memori dapat dipindahkan ke tempat dimanapun dalam sistem memori tanpa mengubah. Diperlukan program khusus setiap komputer yang berbeda. Jadi program umum kan repot nanti orang. Software mahal jatuhnya kan. Program dibuat umum berlaku untuk semua komputer. Sama tentunya. Speknya persis sama. Hal ini dilakukan dengan memindahkan seluruh program sebagai sebuah blok. Satu blok. Jadi dalam penyimpanan nanti data, ya, pokoknya data kita sudah isi sampai 100. File pertama ya. Kemudian file kedua isi 100 kan 150. Jadi waktu file pertama bertambah menjadi 200, dia tidak perlu mengusir yang 50 tadi, pokoknya isi yang berikutnya diisi. Oh, udah terisi ya, 100 punya saya, 50 punya file kedua. Saya ada lagi datanya tambah 100 lagi. Berarti dari 150 ke atas dia nambah. Jadi dilompat, tidak mengusir yang 50 dulu dihapus, baru dia nanti dia tidak. 50 tetap tempat yang lama, dia. Kemudian 50 tadi bertambah lagi umpamanya, atau berkurang. Dia akan kalau berkurang ya ada yang kosong di situ nanti. Kalau bertambah dia akan bertambah di atas yang di atas 200 tadi. Itu dia ya, bloknya tersebut. Dalam penyimpanan juga, software juga seperti itu. Dia menggunakan satu blok. Jika itu ada 4 byte, di atas alamat offsetnya ada 4. Jika seluruh program dipindahkan ke daerah baru, memori alamat offset masih ke software sama tadi ya sebenarnya. Hanya isi register segmen yang harus diubah untuk mengatasi program di daerah baru. Jadi alamat offsetnya tetap, tapi isi register segmennya yang berubah. Ini menunjukkan ya, ini dia sudah pindah. Nah, tanpa fitur itu program harus ditulis ulang secara ekstensif atau diubah sebelum dipindahkan. Nah, repot. Membutuhkan waktu tambahan, pasti program konfigurasinya yang berbeda setiap komputer, repot. Nah, proses ini juga berlaku untuk program yang ditulis untuk modul terlindungi untuk Windows. Tidak perlu kita disetting untuk jika programnya berbeda. Kalau perlindungan Windows, program ditulis dengan asumsi bahwa 2 digit pertama memori tersedia untuk kode dan data. Tapi kan berbeda. Data sendiri. Pertama, program tersebut dimuat, dia akan ditempatkan di memori yang sebenarnya. Mungkin berada di mana saja di dalam porsi, mungkin tetap pada disk atau di dalam ransomware. Nah, itu dulu kita nunggu ini, sebentar. Dulu kita ini sedikit ya yang kedua. Ini ke depan. Nah, kita sedikit lagi. Masih ada waktu ya sedikit. 5 menit lagi ya. Kita lagi ya. Pengantarnya aja untuk ke depan. Ini yang masuk kita ke model terproteksi atau sistem Windows dia ya. Windows. Ya, tidak alamat real lagi dia. Dia nanti ada deskriptornya yang mengatur.
Kalau tadi kan dia hanya segmen ya, pokoknya dia satu segmennya 64 kilo. Segmen berikutnya 64 kilo berikutnya dan seterusnya. Cuma nanti untuk program itu juga bisa dipindahkan atau direlokasi ke satu blok. Jadi ada penyimpanan di tempat penyimpanan memori bukan RAM ya. Kalau memori multiproses atau akun 286 atas ya, satu memungkinkan akses data ke komputer terletak di atas 1 MB. Kalau kendali kan hanya 1 MB ya, sama baiknya dalam 1 MB. Multiproses adalah di mana Windows beroperasi. Sampai Windows XP nih ya, terus 31 juga seterusnya yang itu ya. Nanti untuk Windows 7 ke atas itu dia modelnya flat. Pengamatan bagian ini diperpanjang atau di-extended dari sistem memori membutuhkan perubahan ke segmen ditambah skema informasi. Jika data dan program yang dialamati dalam memori diperpanjang, alamat offset masih digunakan untuk mengakses informasi yang terletak di dalam segmen memori. Satu perbedaannya adalah bahwa segmen dalam pengamatan tidak ada lagi di dalam. Ada nanti pakai deskriptor ya, selektor alat pemilihnya. Alamat segmen tadi, segmen terdiri dari sebuah pemilih atau selektor. Dia memilih dari tabel deskripsi. Tabel-tabelnya nanti. Jadi tidak menunjuk alamat real. Tadi kan alamat real. 100 sama 1000. Cuman nanti dia dikali 10 dulu ya. Nah, deskriptornya menjelaskan segmen, lokasi memori, panjang, dan haknya. Ini ada hak nanti. Hak aksesnya. Ada baca, hanya baca tulis, ada tulis, hapus gitu ya. Biasanya di penting itu administratornya nanti. Segmen register dan alamat offset masih mengakses memori seksi model seksi identik dengan memori. Maka sebagian besar program tulis untuk fungsi model akan berfungsi tanpa perubahan di dalam model. Program DOS sampai Windows XP itu jalan, masih jalan. Karena dia satu tingkat di atas ya. Apa nanti itu mau Windows 7 atas, mau Windows 7 tidak jalan lagi. Lalu dia sebenarnya itu hanya masalah gagak sebenarnya. Kayak orang jadi ganti hardware dan ganti software. Karena kebutuhan orang itu kan yang tinggi-tinggi tidak semua perlu kan, tidak semua perlu sebenarnya. Tapi ya namanya dagang gitu kan, jadi yang lama-lama dihapus. Jadi umpamanya itu masih pakai orang hanya untuk nyetak, umpamanya nyetak belajar gitu ya. Kita nggak perlu ngapain canggih-canggih, kan yang penting dimasukin gitu ya. Seperti dulu waktu ada warnet gitu ya, atau ya warnet atau apa dulu wartel gitu ya. Itu kan benar komputer hanya untuk dicetak berapa di pemakaiannya kan, berapa waktu, sekian berapa rupiahnya kan. Itu kan nggak perlu dipakai gitu. Dulu kan, itu karena masih bisa digunakan. Seperti nanti untuk namanya orang kasir sebenarnya masih bisa. Cuman dia kalau terminal naik itu nggak dipakai. Masa orang menggunakan operasi sistem yang lebih rendah kan, sehingga komputer hardware tadi tidak bisa digunakan maksimal. Kalau kita gunakan ini baru itu nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi sebenarnya dibatasi. Seperti yang sebilang tadi kan, pengembangan atau perbaikan dari Windows XP itu nggak diadakan lagi. Walaupun kita bayar, program khusus seperti pemerintah Inggris contohnya tadi kan, kita bayar. Kita tidak pindah ke Windows untuk hal-hal yang sangat banyak berhubungan dengan hardware. Karena nanti ganti komputer berarti harus ganti hardware juga untuk peralatan mereka. Hanya ganti printer nggak masalah. Ini ganti hardware untuk program kapal selam ini susah. Ya. Dan di Amerika sendiri saya bilang masih ada katanya yang pakai disket untuk program nuklir mereka. Nah, kalian aja mungkin nggak kenal lagi disket itu kayak apa. Itu masih dipakai. Ini alamat 32 bit tadi, perbedaan antara model real dengan segmen bit ditafsirkan oleh multiplexer untuk mengakses segmen memori. Perbedaan lain adalah
3 halaman ke atas adalah bahwa alamat offset adalah bilangan bukan 16 bilangan seperti modal dalam model progresi. Alamat 32 bit offset kemungkinan berprosesor untuk mengakses data dalam segmen yang bisa panjangnya sampai 4 GB ya, maksimal ya. Nah, program yang ditulis untuk model interpretasi teori mengeksekusi dalam model 64 bit. Ini nanti kita masuk ke selektor dan deskriptor. Ini dia bedanya daripada model real time. Selektor yang memilih kita di register segmen memilih salah satu dari 8.192 deskriptor ya. Jadi salah satu ada 2 tabel deskriptornya, berarti 16.000 sekian lah ya. Deskriptor menggambarkan lokasi, panjangnya, hak aksesnya, ini yang ada tadi di real ya, dari segmen memori. Lokasinya di mana, panjangnya berapa, haknya apa. Jadi langsung register segmen masih memilih segmen memori, tetapi tidak secara langsung seperti model real, tapi lewat deskriptor ya. Misalnya model real kita kode segmennya 008, maka segmen kodenya dimulai lokasi kasih 10 ya, kali 10 ya, 80 jadinya kan. Dalam model lokasi jumlah segmen ini dapat mengalamati setiap lokasi memori di seluruh sistem kode segmen. Ya, di mana saja. Kalau ini hanya alamat lokasi 80. Nah, real ya, sesuai 88 kali 10, 80. Ini tidak, dimanapun dia bisa diakses. Ada 2 tabel deskriptor digunakan dengan register segmen, satu deskripsi global dan satu deskripsi lokal. Mirip dengan variabel di pemrograman. Pada variabel lokal ada variabel global. Deskripsi global mengandung definisi segmen yang berlaku untuk semua program. Sama ya, variabel global untuk semua, dimanapun fungsi dipakai boleh digunakan. Sedangkan lokal ya khusus untuk aplikasi saja. Di variabel lokal hanya di fungsi itu saja dia, fungsi lain tidak dikenal. Sama. Global untuk semua program, lokal hanya sebuah aplikasi. Kita dapat memanggil sebuah deskripsi global di sebuah sistem deskriptor dan memanggil deskripsi lokal untuk aplikasi. Setiap tabel deskripsi mengandung 8.192 deskripsi, sehingga totalnya 16.000. Tapi dia tidak sejajar ya, karena separuhnya lokal, separuhnya yang tersedia untuk aplikasi setiap saat. Nah, makanya program Windows bisa kita membuat program, beberapa program sekaligus tergantung memori kita aja ya. Kalau semakin banyak dibuka tentu lelet dia nanti. Karena setiap program akan menduduki lokasi memori. Nah, di operasi real tidak bisa. Kita menjalankan satu program, kita masuk ke program berikutnya harus keluar dulu dari program pertama. Jadi artinya ada diakalin orang dulu tuh dengan cara program hidden memory. Jadi dia tinggal di memori aja ya, tidak aplikasinya. Data khusus dia keyboard ya ditekan apa untuk program. Jadi namanya program hidden memory. Itu saja dia. Tidak aplikasi dia. Nah, ada. Tadi Windows tidak. Kita buka berapa program saja, yang membatasi adalah memori kita. Kalau memori kita tinggi itu bisa banyak program, tapi makin banyak itu dia akan makin pelan nantinya karena dia sudah menduduki ya memori-memori yang ada. Karena deskriptor menjelaskan sebuah segmen memori ini memiliki hingga 16.344 ini akan digunakan untuk aplikasi. Karena segmen memori bisa panjangnya 4 GB, berarti bahwa sebuah aplikasi bisa memiliki akses 4 kali 16.000 atau 64 terabyte. Kombinasinya ya, bukan memori sampai 4 terabyte. Sekarang kan berapa giga cuma kan? RAM ini ya RAM ya, kita ngomong sini memori adalah RAM dengan akses memori. Walaupun nanti namanya juga akan berkembang. Dia deskriptor di global dan lokal. Dia 86 ini dia 32 bit ini sama ya. Ada akses. Ini base-nya atasnya nih. Kemudian ini akses hak and akses. Dan ini base lagi. Yang sama 4 base. Jadi di sini ada. Ini gunanya nanti adalah AV, O, D, ini adalah untuk menjembatani antara yang ini ya, yang pin 286 ke 386. Ini juga sama.
Nah, ini udah flat ya kan. Tambah lagi nih ke ininya. Ini kan desktop. Sama dengan kita buka. Nah, ini dia untuk menjembatani nanti. Jadi kalau kita bikin program di 64 bit ini masih jalan di 32. Kalau 32 sini masih jalan ya. Ini sama juga. Di 32 ke 16 ini masih jalan. Ada yang diatur di sini. Jadi kita tutup sampai di sini dulu ya. Jadi kita lanjutkan yang ke depan. Saya nyalakan dulu. Nah, seperti yang saya dulu, kita lihat situasinya ya. Kita apakah semuanya mikroprosesor kita nanti, atau nanti kita akan dibagi menjadi mikroprosesor dan mikrokontroler. Lihat situasi keadaan. Ya. Sebentar ini dulu ya. Saya copy dulu sebelum saya tutup ya. Untuk 2 kali karena cukup banyak ya. Bentar. Tutup dulu ya. Ini saya copy dulu.